Nah, ya. Nah, pulau Langerhans ini sudah saya jelaskan sebelumnya, dia terdapat pada pankreas yang ada pada lekukan daripada usus halus duodenum atau usus 12 jari. Di sana di Pulau Langerhans itu yang beberapa tempat pada pankreas kita dapatkan adanya sel alfa, sel beta, dan sel gamma. Masing-masing sel ini akan menghasilkan, sel alfa menghasilkan glukagon, sel beta ini akan menghasilkan insulin. Ini yang paling penting karena ini yang sehari-hari ini akan berproses di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sel gamma yang menghasilkan somatostatin. Insulin ini kenapa penting? Karena dia akan diproduksi terus selama 24 jam. Untuk apa? Supaya kadar gula darah di dalam tubuh kita tetap stabil, tidak naik dan juga tidak turun. Oke, next, lanjut. Sel beta itu akan mengatur kadar gula darah atau glukosa di dalam darah. Di mana seperti kita ketahui, ya, dia berfungsinya dengan cara glikogenesis, kemudian gluconeogenesis, dan glikoneogenesis. Ya. Yang pertama ini adalah meningkatkan perubahan glukosa menjadi glikogen. Jadi di sini fungsi insulin itu kalau kadar glukosa darah itu tidak bisa udah selesai jumlahnya dipecah di dalam metabolisme, masih ada lebih juga, maka si gula darah ini disimpan sebagai simpanan berupa glikogen di dalam liver dan di dalam organ-organ lain. Ya, contohnya seperti di otot-otot ataupun di hati. Kemudian yang kedua, insulin ini akan mencegah pemecahan protein dan asam lemak menjadi gula. Jadi berlawanan dengan fungsi tadi glukokortikoid. Ya, di sini disegah. Jadi protein dengan asam lemak tadi jangan sampai jadi glukosa. Kenapa? Karena kalau nanti jadi glukosa, dia akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi biar aja protein dengan lemak itu udah di sana aja di metabolisme untuk menghasilkan energi. Dan yang ketiga, dia akan mengurangi pemecahan glikogen yang disimpan tadi, jangan sampai dia menjadi glukosa. Jadi pada intinya insulin ini mencegah supaya kadar glukosa darah itu jangan sampai naik. Apakah itu yang berasal dari gula yang kita konsumsi, karbohidrat yang kita konsumsi, dari nasi, dari gula, dari sirup, ya, dari coklat, dari apa segala macam. Gula ini kalau bisa sudah dipakai aja untuk metabolisme. Kalau lebih disimpan. Ya, tapi jangan sampai nanti produk-produk lain berubah menjadi gula atau karbohidrat. Karena kalau kita kebanyakan makan karbohidrat, maka nantinya akan kelebihan. Sebagian memang dipakai untuk metabolisme. Sebagian disimpan, tapi nanti kalau tempat penyimpanannya penuh, bingung dia mau dikemanain. Kelebihan kadar gula ini tadi. Itu tetap kadar gula tadi harus dipecah supaya gula darah tetap stabil. Ya, nanti ceritanya nanti akan menjadi penyakit ya. Jadi pada penderita yang mengalami gangguan kekurangan insulin yang tidak bisa memecah karbohidrat tadi, terjadilah penyakit yang namanya penyakit gula atau diabetes mellitus. Pada diabetes mellitus ini, kadar gula darah kita, normal kadar gula darah itu adalah di bawah 100 gram per sen. Sampai 120 gram per sen itu masih bisa ditolerir. Kalau sudah lebih dari 140, maka dikatakanlah orang ini menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Dan nanti kalau lebih tinggi lagi, maka gula ini akan didapatkan berada di dalam urin atau air kemih. Normal gula ini tidak bisa menembus nefron yang ada di ginjal. Jadi gula yang keluar ditarik lagi masuk ke dalam tubuh. Tapi ke dalam tubuhnya sudah banyak, berlebihan, terpaksa lah gula yang lebih tadi dikeluarkan di ginjal. Sehingga nanti
pada urin, pada pemeriksaan urin nanti Anda juga akan memeriksa kalau sudah jadi petugas laboratorium, Anda akan mendapatkan adanya gula dalam urin. Normal tidak ada gula dalam urin. Itu sebabnya kenapa penyakit diabetes mellitus disebutnya penyakit kencing manis. Ya. Oke, next. Glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa, kalau sel beta tadi menghasilkan insulin. Ini adalah berlawanan fungsinya dengan insulin. Ya, jadi dia fungsinya adalah glikogenolisis, jadi menghancurkan penyimpanan glikogen yang disimpan tadi dalam otot dan juga di hati. Kemudian dia juga melakukan gluconeogenesis. Ya. Tapi glukagon ini amat sangat jarang sekali dikeluarkan. Ya, dia hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja akan dikeluarkan, misalnya pada saat puasa, pada saat kelaparan, barulah glukagon ini dikeluarkan untuk menarik cadangan-cadangan gula di beberapa tempat untuk menghasilkan tenaga yang digunakan pada metabolisme. Jelas ya? Dan hormon yang ketiga ini lebih sangat jarang lagi dikeluarin, yaitu somatotropin. Karena ini hormon ini fungsinya adalah menghambat sekresi hormon insulin ataupun glukagon. Ya, termasuk menghambat sekresi hormon pertumbuhan. Normal ini sangat jarang sekali berfungsi. Next, lanjut. Kelenjar timus. Kan seperti saya jelaskan dulu bahwa di rongga dada kita ada paru-paru kanan, paru-paru kiri, dan di tengah-tengahnya ada rongga nih di sini, di mana di sana kita dapatkan adanya jantung dan pembuluh-pembuluh darahnya yang besar-besar. Nah, di atas itu, ke sebelah atasnya, kita akan dapatkan yang namanya kelenjar timus, yang biasanya ada dan besar pada usia pertumbuhan. Titik. Tapi sebetulnya sampai sekarang, apakah kelenjar timus ini menghasilkan hormon apa? Masih belum jelas. Belum bisa dibuktikan ininya. Tapi kelenjar timus ini membantu peran pertumbuhan. Bagaimana caranya sampai sekarang belum bisa dipastikan. Tapi kelenjar timus ini yang pasti dia akan mematangkan limfosit T. Jadi sel darah putih limfosit supaya dia bisa aktif, maka sel darah putih limfosit yang diproduksi di sumsum tulang itu akan pergi ke kelenjar timus, kemudian di sana dia digembleng supaya jadi aktif. Ya, jelas. Kemudian ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh beberapa jaringan tubuh seperti histamin, serotonin, prostaglandin, dan hormon-hormon gastrointestinal yang tadi saya jelaskan, yaitu gastrin, kemudian histitonin, kemudian ini hormon-hormon yang hanya keluar pada saat-saat tertentu saja. Sama seperti tadi, yang gastrin, sekretin, dan holesistokinin tadi. Ya, next, lanjut. Histamin. Nah, histamin ini hormon yang dihasilkan oleh sel-sel tertentu saja di dalam tubuh kita, yaitu diproduksi oleh mast cell. Mast cell ini adalah monosit, jadi sel darah putih yang paling besar. Kemudian satu lagi adalah sel basofil. Basofil juga sel darah putih, di mana bintiknya berwarna biru. Kalau monosit, sel darah putih yang paling besar, bintiknya seperti biasa, normal. Eosinofil itu bintiknya merah nantinya. Hormon histamin ini akan dilepaskan kalau terjadi peradangan atau inflamasi. Peradangan itu, ingat, kalau ada peradangan, jangan berpikir bahwa itu adalah infeksi. Tidak. Peradangan itu adalah suatu kejadian di mana tubuh kita akan mengalami yang namanya pembengkakan, kemerahan, rasa sakit, dan sebagainya. Jadi setiap pembengkakan itu mungkin di sana ada inflamasi atau peradangan
Atau mungkin di sana hanya ada penimbunan cairan saja. Nah, pada proses inflamasi atau proses peradangan, mungkin peradangan itu menyebabkan bengkak, mungkin juga tidak. Memang agak membingungkan kan? Nah, tapi yang jelas, inflamasi atau peradangan bisa disebabkan oleh infeksi, trauma, dan imunitas. Ya, pokoknya pada daerah infeksi ini, pada daerah inflamasi ini, nanti disitulah histamin akan diproduksi. Dan itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak mengenakan bagi tubuh manusia. Karena histamin ini nanti fungsinya apa? Dia akan mempengaruhi tidak hanya pada daerah inflamasi saja, tapi dia juga bisa menyebabkan hal-hal yang negatif di tempat lain. Contohnya apa? Otot polos pada saluran pernapasan akan kontraksi. Kemudian getah lambung akan diproduksi lebih banyak, menyebabkan gangguan sakit mah. Jadi histamin ini kalau dikeluarkan cukup berbahaya. Untungnya dia hanya dirangsang atau keluar hanya pada saat-saat yang khusus saja. Kecuali histamin, ada juga yang dinamakan serotonin. Ini berada di dalam trombosit pada otak dan juga pada dinding usus. Ya, hormon ini bisa menyebabkan kontraksi otot polos dan juga dia ikut membantu dalam proses pembekuan darah kalau ada kerusakan pada pembuluh darah. Next, lanjut. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hormon bisa merangsang atau memperkuat ya ataupun meninggikan produksi pada kelenjar hormon lain atau pada organ-organ yang dipengaruhinya. Tapi ada satu hal lagi di mana hormon pun bisa sebaliknya, yaitu menekan produksi atau mengedep, istilahnya apa? Menutup produksinya dan pokoknya mengurangi kegiatan daripada organ ataupun kelenjar yang ditujunya. Jadi nanti akan sangat tergantung daripada apa yang terjadi di dalam tubuh atau situasi kondisinya. Tapi kita kan harus berpikir, hormon tadi kan dikeluarkan katakanlah dari otak. Dari otak tadi ada 5 macam hormon. Tapi yang ditujunya kan ada yang ke tiroid, kemudian ada yang ke kelenjar reproduksi seperti ovarium, testis, ada juga yang menuju ke tulang, ke otot. Padahal dia masuk ke dalam pembuluh darah. Beda dengan kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar eksokrin, tadi kan enak ada salurannya, dia langsung sampai ke daerah yang dituju. Ternyata hormon ini dia nanti sama seperti oksigen dan karbon dioksida diangkut oleh hemoglobin. Hemoglobin itu tahu si oksigen akan dibawa ke seluruh tubuh menuju ke jaringan-jaringan yang paling kecil. Karbon dioksida akan dibawa sama dia semuanya menuju ke paru-paru untuk dibuang. Dan hormon ini pun ternyata dia punya reseptor hormon. Reseptor hormon inilah nanti yang berfungsi. Seperti sekarang kalau dalam kehidupan kita ada Gojek, ada Grab, ya, ada pos, ya, untuk mengangkut barang, mengangkut surat menuju ke tempat yang dituju. Reseptor hormon ini pun sama. Nah, si reseptor hormon ini dia bisa terletak di dalam sel, bisa juga dia terikat di dalam protein yang banyak sekali di dalam tubuh kita. Jadi nanti reseptor ini bisa terletak di dalam sel, bisa juga dia terikat pada membran yang merupakan keluarga protein. Sehingga nanti si hormon ini akan dompleng, diangkut, kemudian menuju ke sasarannya masing-masing. Apakah itu menuju ke kelenjar endokrin lain, apakah dia juga akan menuju ke apa? Menuju ke jaringan-jaringan ataupun organ-organ lain, itu nanti akan sangat berbeda. Ya, tapi yang jelas di sini ternyata ada pengangkutnya yang sudah menentukan mau dibawa kemana hormon ini yang saya pegang. Jadi tergantung nanti pada reseptornya. Lanjut, next. Nah, ini yang namanya kelainan endokrin seperti yang tadi saya jelaskan.
Kan kelainan endokrin itu bisa macam-macam. Bisa kekurangan hormon, apakah itu gangguan di kelenjarnya atau gangguan apa, yang jelas produksinya ini berkurang. Yang seperti tadi saya jelaskan bisa menjadi kerdil, ya. Kemudian yang kedua bisa terjadi kelebihan. Seperti tadi pada keadaan gigantisme atau jadi raksasa, akromegali yang membesar ujung-ujungnya, atau pada keadaan hipertiroid. Atau ada satu lagi malah, hormon ini diproduksi jumlahnya cukup. Tapi ternyata hormon yang keluar yang diproduksi tadi bentuknya ada yang beda. Katakanlah misalnya kalau sepatu diproduksi itu biasanya kanan dan kiri. Kaos kaki juga kalau diproduksi kanan dan kiri. Ternyata ini yang diproduksi sepatunya kanan semua. Atau kaos kakinya mungkin ada yang satu pendek, satu panjang. Nah, hormon pun demikian. Ternyata begitu diproduksi, karena ada gangguan biasanya perubahan atau pengaruh dari genetik. Ya. Nah, inilah yang akan merubah bentuk hormon tadi. Akibatnya apa? Akibatnya hormon ini kalau sampai di tempat tujuan tidak bisa berfungsi. Tidak bisa mempengaruhi jaringan ataupun organ yang bersangkutan. Seperti misalnya hormon tiroid, harusnya dia sampai ke jaringan-jaringan itu mempengaruhi proses metabolisme supaya berjalan baik, menghasilkan tenaga. Datang di sana mungkin dia tidak akan berpengaruh. Produksinya biasa-biasa saja atau bahan mungkin berkurang, atau yang dihasilkan nanti tidak hanya ATP, tapi juga bahan-bahan lain yang tidak diperlukan. Itu adalah akibat dari produksi hormon yang abnormal. Atau ada satu lagi, hormon yang dihasilkan ini normal, jumlahnya cukup, bentuknya juga sama, tapi ternyata sampai di jaringan, entah apa yang terjadi, jaringan itu menolak organ tadi. Menolak dipengaruhi oleh hormon. Dan ini terjadi pada kejadian penyakit yang namanya hermafroditisme. Ini biasanya pseudohermafrodit ini terjadinya pada binatang, yaitu pada siput. Anda tahu siput ya, keong sawah itu adalah dia pseudohermafrodit, di mana dia punya kelamin laki-laki dan juga punya kelamin perempuan. Ini bisa terjadi pada manusia, meskipun sangat-sangat jarang sekali. Dan yang terakhir, kelainan endokrin ini biasanya akan mengalami gangguan akibat daripada autoimunitas atau kelainan reseptor tadi yang mengangkutnya itu, atau adanya keganasan, yaitu tumor. Saya tidak jelaskan di sini bagaimana ininya, tapi yang jelas ini pun bisa berpengaruh terhadap hormon yang dihasilkan dari satu kelenjar endokrin yang akan merubah fungsinya terhadap organ yang dituju atau terhadap kelenjar endokrin yang lain. Next, lanjut. Nah, sekarang salah satu gangguan hormon ini adalah diabetes mellitus. Penyakit ini timbul ketika di dalam darah tidak cukup insulin, jadi insulinnya tidak cukup diproduksi oleh pankreas, atau ketika sel-sel tubuh yang ditujunya tidak bereaksi secara normal terhadap insulin yang ada di dalam darah. Apapun juga, pokoknya di sini insulin ini mau kurang, mau fungsinya jadi tidak baik, di sini terjadi kenaikan karbohidrat di dalam darah manusia. Sehingga akibatnya apa? Kan seharusnya glukosa atau karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita itu berasal dari manapun juga, dia akan mencukupi kebutuhan metabolisme pada seluruh tubuh. Tapi di sini karbohidrat yang ada itu tidak mencukupi untuk metabolisme karena tadi insulin tadi kan udah mengatur supaya metabolisme ini cukup dengan membagikan karbohidrat dengan baik di seluruh tubuh.
Tapi karena insulinnya kurang, maka pembagiannya pasti tidak akan cukup untuk metabolisme di dalam tubuh manusia tadi. Akibatnya manusia akan kekurangan energi, dan di sini kekurangan energi tadi akan diambil dari lemak dan dari protein. Ya. Di sini juga nantinya akan terjadi di mana glukosa di dalam usus halus itu akan diserap, tapi karena tadi karbohidrat tadi tidak dibagikan secara baik ke seluruh tubuh, pasti ada sisanya, dan itulah kelebihan karbohidrat tadi akan dibuang keluar ginjal sehingga nanti akan ada karbohidrat atau glukosa di dalam urin atau air kemih. Komplikasi daripada penyakit diabetes mellitus ini akan mengakibatkan bisa penyakit ginjal, jantung, ataupun gangguan saraf yang lainnya. Oke, next, lanjut. Nah, ini yang harus Anda ingat sekarang. Diabetes itu ada 2 jenis. Pertama, diabetes tipe 1, yaitu insulin dependent diabetes mellitus. Dia pasti harus menggunakan insulin. Dan penyakit ini, yang pertama ini, atau diabetes tipe 1, ini mau tidak mau orang yang terkena itu harus menerima. Kenapa? Karena dia diturunkan dari orang tua melewati perubahan genetik, dan mau tidak mau dia harus menerimanya. Jadi kalau orang tua ini salah satunya mengalami diabetes tipe 1, maka anaknya itu nanti 25% pasti akan kena diabetes. Sama tipe 1. Tapi kalau dua-duanya mengalami diabetes tipe 1, maka setengah dari jumlah anaknya akan terkena diabetes tipe 1. Lalu pengobatannya gimana? Pengobatannya adalah merupakan suatu pencegahan. Pencegahan di sini berarti bukan pencegahan supaya tidak terjadi diabetes, tidak. Diabetesnya pasti akan terjadi. Hanya kalau terjadi pun, maka orang yang terkena itu harus mencegah jangan sampai karbohidratnya jadi tinggi sekali dan menimbulkan kematian. Caranya yaitu dengan diet karbohidrat, kemudian olahraga, hidup teratur, dan sebagainya. Jadi nanti ada pola-polanya. Lalu diabetes tipe 1, tipe 2, yang satu lagi, ini adalah diabetes yang didapat. Orang ini waktu kecil normal, sampai dia remaja normal. Kemudian menjelang dewasa, muncullah penyakit diabetes. Kenapa bisa demikian? Biasanya hal ini terjadi akibat dari pola hidup yang jelek. Pola hidup yang jelek itu termasuk di dalamnya pola makan yang tidak baik. Tadinya waktu kecil dia normal, insulinnya bagus, sehingga gula darah kalau naik pun di dalam tubuhnya akan diturunkan oleh insulin tadi. Tapi ternyata dengan pola makan yang tidak baik, di mana dia mungkin makan karbohidratnya berlebihan, tidak pernah olahraga, dan lain sebagainya. Pada satu saat, pankreas, yaitu pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan insulin tadi, akan mogok. Dia akan marah, mungkin insulinnya tidak diproduksi lagi, atau insulinnya produksinya jadi menurun. Sehingga terjadilah yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Jadi sebetulnya diabetes mellitus tipe 2 ini yang betul-betul bisa dicegah terjadinya. Ya. Jadi kalau kita pola hidupnya akan baik, ya insya Allah sesudah usia di atas 40 tahun pun atau sampai meninggal, dia tidak akan terkena diabetes mellitus tipe 2 ini. Jelas? Next, lanjut. Nah, ini ada kelainan-kelainan tiroid, semua yang tadi sudah saya jelaskan awalnya. Waktunya sudah habis nih. Nanti sisanya saya jelaskan minggu depan, ya. Oke, maaf mungkin. Tapi saya soalnya ingin menjelaskan dengan
gamblang seluruhnya, nanti sisanya masih ada beberapa sedikit lagi kita lanjutkan minggu depan, nanti ditambah dengan kuliah yang harus diberikan pada Rabu minggu depan. Oke?